Selamat menyaksikan. Oke, ini dia game kita yang terakhir. Kita bakal lihat apakah tim Indonesia Alter Ego, Boom dan juga Gede bisa kembali mendapatkan WWCD di game yang terakhir dan menutup hari kedua dengan yang manis-manis, ayam manis. Ayam manis dan juga kalau flatpad seperti ini, sepertinya flatpadnya akan rata kan Bu? Iya gak sih? Flat. Dalam arti adil. Adil. Nggak berliku-liku kemana-mana ya. Ini adil banget. Adil. Tinggal kita melihat artinya circle. Akankah adil? Center. Atau akankah kita melihat circle yang lebih menguntungkan ke beberapa sisi-sisi lainnya. So, kita bakal lihat kali ini beberapa tim sudah mulai turun. Apakah dari Boom bakal mengincar Zarky pada game kali ini? Karena Lipovka sedikit jauh dan Boom terlihat di pesawat kita. Turun menuju ke Lipovka. Zarky yang bakal menjadi incaran mereka untuk game kali ini. Yes, betul Mas Yo, betul bisa mengincar lagi ke bagian area paling utara map dari Erangel. Di bagian selatan juga tentunya pasti ada tim Alter Ego, BN juga, tapi zonanya nih kalau misalkan shifting lagi ke bagian area utara, misi lagi itu sulit banget untuk tim Alter Ego dan juga Gede untuk mereka sudah lagi menuju ke bagian area utaranya. Iya, kita bakal lihat dari tim SMG. Mereka pun sudah menuju ke arah kali ini center dari Erangel ada Pochinki dan beberapa kali ini bakal lihat dari tim juga seperti biasa Milta satu orang, tiganya lagi split di arah Milpau. Dari tim AE juga seperti biasa 3 SMB, 1 Potato ngeluting di luar-luar. Wow. Ini circle yang sangat menguntungkan bagi tim Boom, tapi tidak menguntungkan bagi tim Alter Ego maupun dari tim Genesis Dogma. Ini yang kita mention di awal. Ini kalau misalkan mereka dipermudah dengan flatpadnya, kalau misalkan zonanya tiba-tiba hard shift ke bagian area utara, ini sulit banget untuk dua tim Indonesia, ada tim G dan juga ada tim Alter Ego untuk mereka menembus lagi, karena untuk mereka entry point-nya tuh di bagian area selatan tuh padat banget, Pochinkinya rame, sebelah kiri juga rame, Gatkanya rame. Ini sulit banget untuk mereka bisa masuk kan bro? Ya, tapi kita bakal juga tampaknya dari tim BN ya. Mereka pun penyampaiannya berat banget. Alter Ego berharap game kali ini mereka ibaratnya nggak mengulangi hal yang sama lagi sih. Jangan sama lagi. Kalau tadi mungkin dari coach ya sempat nonton, muncul mapnya juga. Mereka tahu bahwa dari jembatan kiri di lock oleh Geekfarm. Sehingga mungkin mereka bisa melakukan tailing terhadap tim BN nantinya. Menggunakan timing yang tepat, memantau juga pergerakan dari BN, dan memastikan mereka bisa selamat dari Arizona. Karena sayang banget tadi, Renales seorang dia bertahan, cukup lama dia bertahan, dapat elim juga, tapi nggak maksimal game dari tim Alter Ego di game sebelumnya. Betul, memang berarti mau nggak mau dari Alter Ego harus bermain late game ya untuk kali ini. Nunggu BN-nya gerak dulu, baru dia maju. Atau mau nekat sangat early. Wow, jangan sampai Geekfarm-nya keburu ngunci. Setup betul. Kalau mau terobos kan dari awal. Menarik. Jadi, ya paling yang bisa nembak atau orang dua orang doang gitu kan. Itu belum ready di posisi. Ibaratnya kayak pas lewatin pom bensin, di sprayin dari bagian nomor 12 sama dari pom bensin. Iya. Susah juga kenanya di posisi. Itu. Karena yang terakhir kali yang kita lihat di Erangel itu mereka udah setup ya kan, Yuhai-nya ngambil ke bagian atas dan ada yang setup di ujung juga. Itu memang udah siap banget mengkalkulasikan tembakannya ke player dari tim Alter Ego. Iya, so kita bakal lihat juga game kita yang terakhir. Bisa dibilang sudah dimulai, tapi temponya masih cukup lambat dikarenakan semua tim juga sudah saling mengenal, sudah membaca satu dengan lainnya, sehingga nggak banyak fight-fight yang terjadi di awal-awal permainan. Boom dengan circle seperti ini harus sangat diuntungkan karena mereka tadi kan memutuskan turun di bagian Zarky. Circle menuju ke bagian atas. Bahkan ujung dari Zarky masih masuk ke arah zona kalau gue ingat tadi. Sehingga mereka nanti tinggal terobos aja, mungkin mengambil pinggir-pinggiran shooting range atau mengambil bagian tebing-tebing dan ya fokus untuk bertahan di circle center sampai dengan circle ketiga nantinya. Iya betul, dan juga nampaknya pertemuan terjadi dari dua tim yang berbeda, dari Geek yang bertemu dengan tim Giri juga, ada Alan yang mengamati juga pergerakan dari seorang Yuhai di bagian compound yang berbeda halnya dengan Geek dan juga GD. Yangon Galacticos masih aman nyaman banget, tapi Yuhai digerebek langsung, dicari dua player dari tim Genesis Dogma, dicari Boom naik ke bagian lantai 2, terlihat dari Yuhai terlihat bangkit dan nampaknya menggunakan pick di Bison yang nampaknya dari seorang Boom menyumbangkan satu penggawa tim Geek dari seorang Yuhai. Dipulang di sebuah poin lagi untuk tim Genesis Dogma. Iya, jadi kita akan mendapatkan poin kaget di awal-awal. Yuhai pasti kaget dikarenakan dari GD mana pernah kayak gitu. Nggak pernah. Turun di kompon kecil rame dan GD gitu ya. Mereka cukup berani sih turun situ ya. Berani tanpa kendaraan, mereka terpaksa tadi nggak bisa terbang lebih jauh lagi. Dan yang gue kaget adalah ternyata Yasnaya ini kosong, Win. Yasnaya kosong. Ditinggalin memang LGD itu yang harusnya ngisi Yasnaya, tapi dia sekarang sering banget ngambil sebelah kiri Giorgiopol. Ambil Giorgiopol rumah-rumah sama hospitalnya. Itu dia ambil. Kalau dari mungkin dari tahu membandingkan dari turun Yasnaya mungkin bisa lebih enak lagi sih, tapi ya
pilihan mereka bener gitu kan. Mereka tadi menabrak ke arah Geek Farm, dan dengan ini gue nggak yakin Geek Farm mau coba modal sih 3 player doang. Iya sih, berarti ini menjadi space yang lebih longgar lagi untuk AE, mereka bisa nyebrang, tapi kita belum bisa memantau juga AE mereka akan coba memilih lewat sebelah kiri atau jembatan sebelah kanan mereka, karena pasti ada plus minus juga. Tapi dari tim SMG masih nyaman, belum banyak movement juga mereka di bagian dari Pochinki, mengingat untuk sudutnya pun pasti nggak akan jauh-jauh dari center dari Erangel. Ya, tapi ya kita bakal lihat juga dari beberapa tim sudah mengantisipasi dengan circle yang pindah begitu ekstrim. Bacon langsung rotasi melalui shooting range di low ground-nya, dan kali ini baru terpantau 2 anggota Bacon, 2-nya lagi mungkin baru menyusul di sisi belakang mereka. Mereka bermain lebih ke arah center dan mungkin akan mengamankan beberapa compound ataupun high ground yang terletak di sekitar area shooting range, atau bahkan mengambil center dari shooting range-nya. Wow, tusuk utara terus nampaknya dari Bacon. Wow, tabrakan di Iya, bagian tabrakan. belakang. YG, ya. YG. Ada clash, untungnya clashnya sesama teammate sih ya Carlo ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi, gerak lagi sama dengan pergerakan dari tim BN United juga. Silent coba dibungkam, tapi malah tembakan dari Adib saya dibungkam, dan itu namanya counter. What? Senoas headshot didapatkan Adib, ditumbangkan dari posisi angle-nya seorang Senoas. Kenapa dia turun tengah jalan yang begitu beresiko? Nah, akhirnya dia nggak bisa cover gitu. Iya, oke dia ngenokin satu. Betul. Temennya nge-cover. Dia mau kemana? Ke PRB-nya gitu. Susah, bannya bakal dipecahin, dia bakal terjepit tengah-tengah ladang yang terbuka. Makanya dia kaget, kenapa Adib berani berhenti situ? Padahal di kiri ada low ground dikit. Iya. Di pohon, itu turunin bawah itu low ground. Kalau dia berhenti di situ, dia bisa melakukan tapping. Ketika udah beres, tutup badan di belakang pohon. Lalu cabut dengan ke PRB yang ditaruh di bawah cekungannya. Wow, sayang banget player baru dari tim Senan dipulangkan juga, karena memang itu dari angle-nya di pick off-nya juga gampang banget. Gampang Open banget, gak ada obstacle, gak ada setupnya juga. Tadi feeling gue dia tunnel vision, terlalu terfokus pada baginya, dia lupain atau nggak sadar bahwa ada orang di sebelah baginya, temennya udah nge-backup, dan ketika dia udah ngeker ke orang di sebelah towernya, udah telat. Musuhnya udah full ngeker ke dia. Udah kalah banget. Dan juga kita lihat lagi dari bagian area sekitar shooting range dari tim For Rivals masih kokoh dengan 4 mereka mengambil bagian scrappingan, gak banyak obstacle juga, hanya punya low ground dan juga satu area pos kecil yang bisa mereka maksimalkan untuk di zona-zona awal. Iya, tampaknya sudah OTW menutup, malah udah setengah jalan kali ini menutup. Dan kita bakal melihat apakah dari tim GD dan juga dari tim Alter Ego yang tadi terpaksa harus rotasi jauh banget ya ke arah STB dan juga ke arah dari daerah Primos, bisa selamat masuk ke zona kedua yang pastinya akan mental dengan begitu ekstrim. Betul. Dan juga sejauh ini belum ada gameplay yang lebih ekstrim lagi diperkirakan, kecuali kembali dengan tabrakan dari tim Senan nabrak ke bagian area compound dari tim The Xavier. Habis pun mundur dari seorang putra mengeluarkan match, tapi kayaknya matchnya masih belum bisa tepat sasaran karena bagian area lantai tertingginya tidak ada siapa-siapa pun. Tapi di bagian sebelah kirinya angle-nya hati-hati, putra blastnya didapatkan juga oleh tim The Xavier. Iya, kita bakal seorang putra bakal langsung lempar smoke juga menutup vision dari sisi kiri, dan The Xavier mereka posisi semua. Jadi ini bagi Sam9 sebenarnya fight yang tidak terlalu diunggulkan, dikarenakan mereka butuh informasi dari semua anggota-anggota tim DX kali ini. Putra akhirnya memberanikan diri, langsung aja maju, coba untuk pecahin pertahanan dalam area hospital supaya mereka juga memenangkan high ground-nya. Bukan hospital, gedung pemadam kebakaran ya kalau saya ini bilangnya. Betul. Gedung damkar bilangnya kan. Gedung damkar di area sekitar Yasnaya. Dan dari SMG pun mencoba untuk ngerang lagi, lihat betapa padatnya di area utaranya. Zonanya mental selatan sadis kali ini ya. Tidak center, tidak utara, tapi selatan. Yang akhirnya membuat tim-tim seperti FaZe, seperti Geek Farm cukup diuntungkan, dan Rabis bakal langsung dimajuin juga. Tampaknya belum dapat, Rabisnya lompat, Rabisnya selamat, dan dia masih bisa dong. Rabis Raja Parkour. Dia parkour dari area rooftopnya, turun lagi ke lantai 3-nya, terus masih masuk lagi, masih survive juga, tapi bisa survive dari AP. Serangan dari seorang Beautiful, tapi malah Beautiful yang mundur ditembakin, knock dari didapatkan AP, mendapatkan clean shotnya ke seorang Beautiful. Iya, tampaknya dari seorang Remember tidak bisa mendapatkan seorang AP yang dari tadi ngejiggle pop up dari bagian low ground, dan Rabis setelah berliku-liku di dalam area dari gedung damkar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Padahal atraksi parkour dia begitu keren tadi, yang akhirnya membuat dari tim Senan mendapatkan 1 poin berharga. Iya, betul banget. Dan dari Harm coba untuk bisa melock juga pergerakan dari tim The Xavier. Tersisa masih ada beberapa player lagi, tapi nampaknya Senan pun juga harus bonyok. Kehilangan deposit, kehilangan juga member satunya, dan dari seorang Frankie di tracking juga dengan firingnya, tapi nampaknya dia memutuskan untuk bergerak lagi dan bukan bagi yang masih juga oleh seorang Frankie. Ya, kita bakal juga main tampaknya dari tim DX. Mereka pun sudah harus berhati-hati karena mereka tinggal menyisakan 3 member mereka lagi. Dan sisi dari seorang Baby Loki, mereka pun nanti bakal YG pun bakal bertahan coba
down tim for rival, ya mereka sudah tahu informasi bahwa tinggal misalkan 3 player mereka lagi. Ya, keempat player mereka tentu punya advantage di bagian area compound yang mereka isi. Ini cukup center zone, harusnya dari YG cukup nyaman, tinggal gimana mereka bisa mempertahankan posisi mereka sampai nanti masuk ke zona selanjutnya. Ini bener banget, dan mereka juga udah mulai setup juga dari tim Genesis Dogma. Udah mulai terlihat dari angle kamera view-nya kita juga, mereka gerak dari bagian selatan sampai ke bagian utara Giorgio Ball-nya, mereka mengitari juga ke bagian scrappingan. Dan untuk segi lootingan dari GD, Nichil pun masih belum gitu maksimal, dia masih vessel level 1, helmet juga masih level 1. Untuk Edkit pun nih masih minim banget untuk seorang Nichil, Kavlo. Ya, tapi dari tim GD ya, mereka cukup jauh rotasi. Untungnya zonanya ini lebih ke arah selatan sih, sehingga masih banyak space yang dapat diisi. Dan dari tim GD gue rasa ya sabar dulu sih, sabar satu zona lagi sebelum mereka nanti bakal nusuk ke arah center. Karena sekarang kan mereka kalau center sekarang tim-tim udah keburu setup. Bonyok nantinya yang ada ya untuk tim GD. Dan dari tim Infinity, Logan pun dia aware banget bagian belakangnya masih tim BN United, dipantau juga ada Sunoas, dan coba dikeker lagi Silence pun sama, bahkan dari seorang Sunoas yang membuka tembakan terlebih dahulu ke bagian depan dari tim Infinity, tapi belum ada opening note didapatkan juga, masih secure juga untuk masing-masing playernya mereka. Dan dari seorang Sunoas, coba untuk bisa mengulur waktu kita di area high ground, ada tim Yangon Galacticos juga bisa mengganggu pergerakan dari tim BN. Yap, tapi kita bakal juga kali ini zona harusnya bakal mental kemana, kita bakal lihat karena sudah menutup blue zone-nya dan belum terlihat. Belum dimunculin zona ke arah mana nih. Penasaran gue karena karena ini zona 3, ini banyak opsi nih bakal kemana. Dan kalau sampai dia ngambil bagian-bagian sampai ke perairan ekstrim, ini bakal banyak ini ya, penghuni Atlantis kita bakal lihat nanti ya. Oh wow, ini benar banget. Dan juga kalau kita lihat ini bagian area perbatasan jembatan kiri Yasnaya masih masuk ke dalam area zonanya juga. Dan dari tim Genesis Dogma hampir ada crossing rotation dari tim Beacon juga, tapi keker dipantau, tapi Alan membuka tembakan, jadi headshot didapatkan, dan itu dia akhirnya memberikan gertakan ke tim Beacon untuk saat ini. Dari belakang yang datang terlihat Yami sampai ini belum ditembaki juga dengan mini dari seorang Yami. Bad timing banget bagi seorang Alan tadi karena dia lagi pas-pasannya banget coba untuk menangkap Beacon, malah tangkap oleh pemain Boom kali ini. GD, apakah mereka bakal clash? Kayaknya mereka lagi set up untuk perang juga dikarenakan ada knock yang didapatkan ke arah tim Boom barusan. Wow, dan bahkan dari seorang Bobo pun diincar juga oleh seorang Boom, ditembakin, Boom meski incar Boom, dan nampaknya dia headshotnya dapatin pakai waktu juga, dan nampaknya ditembakin lagi oleh seorang Boom, tapi nampaknya untuk opening knock yang selanjutnya belum mau didapatkan juga, dan bahkan terpick off akhirnya headshot didapatkan dari angle-nya seorang Bobo. Ini gue gak pengen lihat, ini satu hal yang gue hindari sebenarnya, tapi apa boleh buat kita ini fair play, meskipun kita juga adalah saudara, di dalam game kita adalah musuh. Dan tampaknya dari GD dan juga dari Boom tarik-tarikan kaki, tumbang-tumbangan, dan Boom bahkan harus kehilangan satu anggota mereka. Boom juga masih mengincar ke arah Boom, tapi dia juga bakal coba untuk revive ke arah Nichil. Dan dari Boom Esports tampaknya bakal coba untuk kembali menjauh dari tim GD, tapi Hexas menangkap Daybot, memulangkannya ke arah lobby dan mendapatkan poin-poin berharga bagi tim Boom saat ini. Yes, betul, dan kayaknya Bobo sulit sih untuk bisa dievakuasi lagi, nggak bisa dibiarkan bleeding out gitu aja. Dan dari Boom mereka rontok 2 player, dari Boom juga rontok 1, dan di bagian belakang lainnya securing point didapatkan juga dari Enko POV tim GD. Wah, Infinity lagi-lagi coba untuk nyayur kembali. Tuh nih, mendapatkan 1 knockout kali ini, dan Infinity bener-bener langsung mendapatkan 3 poin di awal-awal zona ketiga OTW 4. Tembakan dari Mela hampir memakan lawannya, mengganti ke M16, meratakan lawannya, itu dia 4 poin pertama bagi tim Infinity. Wow, ini the best banget sih untuk Infinity. Dan Mela tadi seharusnya juga dia pakai weapon yang baru ya, itu kalau nggak salah namanya Aspal. Senjata baru lagi yang kita baru lihat di PMRC, dipakai oleh banyak banget player. Dan dari Samsuki, coba lihat lagi dia menggunakan HP-nya, di hacker juga dari Pati, tembakan hit pakai masuk pada Tani, di tag setengah HP-nya oleh seorang Suki. Iya, tadi through the grass itu kecil banget celahnya, tapi dia berhasil mendapatkannya. Tapi Yami lihat, dia terus menjegal, bahkan paman Nichil menabrak pohon, gak bisa kabur di akhir perjalanan dari tim Genesis Dogma. Bukan hal yang pengen gue lihat tim Indonesia ketemu terlalu awal.
dalam sebuah pertandingan, tapi apa boleh buat, fair play, nice try bagi tim Genesis Dogma. Ya, sebetulnya total udah ada 2 tim yang pulang ke area lobby, ada Gary dan juga dari tim BS United, dari tim The Xavier udah berbincang 1 juga, Travis dipulangkan, sisa 3 lagi ada Frankie Lamborghini dan juga dari seorang tidak. Di bagian depan ada Infinity yang udah mulai terspotlight juga posisinya oleh seorang Frankie dari tim The Xavier. Iya, tanpa kita bakal juga kan dari tim Big Fam, hati-hati banget ngecek rumah jamurnya, memastikan ini rumah jamur benar kosong total. Snipes dengan bagi yang masih diperoleh, maka coba untuk melakukan rotasi di pinggir-pinggir area dari zonanya. Zona tampaknya sudah muncul dan kayaknya mengambil pinggir-pinggiran Rozok deh, Rozok utara. Dan ini banyak banyak cekungan dan juga lekungan, sehingga banyak ini apa ya, battle-battle yang di open field. Betul, dan bakalan ini battle open field banget dari seorang Frankie yang nembakin ke depan, dari seorang Lockham juga dari seorang Sam Knight, bahkan satu player mereka di bagian belakang juga nampaknya Infinity gak tahan nih bertemu lagi dengan tim Alter Ego, posisinya 1-0 didapatkan tim AE. Bahkan kita belum bisa lihat juga fight dari bagian sisi lainnya dari tim Sam 9 pun seorang putra ngeflank ke bagian sebelah kanan dicari bagian area low ground, dan juga tembakan juga datang dari area seorang Lamborghini mendapatkan juga angle POV-nya ke seorang putra. Ya, kita bakal juga dapatkan dari seorang tidak bakal berotasi kembali dengan tim The Xavier. Tapi yang sendiri bakal lihat dari boom, tampaknya juga dimulai di pick off anggota mereka satu persatu, bahkan lagi-lagi Yami menjadi pemain terakhir yang bertahan bagi tim boom. Dapatkah Yami mengulang apa yang dia sudah lakukan di game sebelumnya? Iya betul, tapi Tony K coba untuk bisa men-screening around lagi aja dengan menggunakan vehicle-nya. Terlihat dari Yami, dia turun, Tony K turun untuk ditembakin Yami. Yami lolos begitu aja, tapi nampaknya lihat bagian belakang ada Ice yang menembakin juga pergerakan dari seorang Tony K. Ya, kita bakal lihat kayaknya juga nampaknya dari Ice bakal coba untuk bermain berlika-liku di bagian low ground, terpisah dari 3 member Weekend lainnya. Lawan mereka adalah tim Face yang tampaknya fokus sama mereka adalah meluaskan defense mereka, bukan fokus terhadap tim Bacon saja. Karena mereka juga harus menghadapi tim Nova yang mulai mendekat dari bagian high ground. Bacon dihujani beberapa granat lemparan dari seorang Vintores, tapi belum connect seutuhnya. Hanya splash damage yang diterima oleh seorang Aum Style. Iya, betul. Masih untuk bisa tarik mundur lagi dari 2 tim ini. Bahkan dari bagian POV-nya seorang Vintores dilihat satu pegangan Moshina Gun-nya juga bisa ditembakkan sewaktu-waktu juga dari seorang Vintores. Tapi dia punya Groza juga dari musuhnya. Kiri juga ada musuh dari Face Clan. Dia bisa nyayur sih Kak Flo untuk saat ini. Bisa nyayur, tapi utamanya Face Clan bukan meratakan lawan sekarang, adalah bertahan dan meluaskan vision mereka. Karena lihat, mereka kan di posisi kejepit. Betul. Kalau mereka sembarangan pilih lawan, mereka bakal disandwich oleh lawan satunya lagi. Sehingga sekarang kayaknya mereka bakal benar-benar jaga posisi mereka. Bisa ada efek domino nantinya ya untuk merekanya sendiri. Dan dari tim Young Galacticos by Loki pun masih coba untuk bisa standing strong juga, mencoba mencari lagi informasi yang lebih dalam lagi, dicari deep information. Tapi nampaknya lihat Alter Ego, ternyata putih itu sudah dipulangkan juga oleh tim Infinity. Tapi dari seorang SMG Beautiful, ini tembakannya indah banget menduangkan player dari tim Geek. Ya, tembakan yang sesuai dengan namanya Beautiful langsung menuju ke arah Snipes, menumbangkan Snipes. Beautiful but deadly. Tapi kita bakal juga tampaknya dari Infinity langsung tempel ke arah tim Alter Ego. Alter Ego yang tinggal menyisakan 3 pemain mereka harus berhati-hati. Mereka menghadapi tim paling agresif di PMRC kali ini, dan granat dilontarkan begitu berbahaya. Connect satu demi satu dan membuat Alter Ego sedikit mundur dan sedikit harus menjaga posisi mereka di sisi belakang. Nuzi tampaknya Infinity harus juga menjaga angle-angle lain. Mereka nggak cuma fokus Alter Ego, fokus ke angle-angle lain, dan Big Fit langsung tempel menuju ke arah tim Geek Fam yang tinggal menyisakan seorang Demrut. Spray down ke arah SMG, connect juga membuat tim Geek Fam punya celah untuk memenangkan fight kali ini. Dan Demrut akan berani diri untuk tempel ke depan, one on one situation. Remember versus Demrut, siapa yang menang akan nge-revive teman-teman lainnya. Itu dia, masih bisa reset lagi, tapi siapakah tim yang masih bisa reset? Tapi Demrut memegang posisi seorang Mika. Revive, pegang dulu, tapi ditembakin juga. Di confirm dulu menjadi penjamin lagi untuk seorang Demrut, tapi dia nggak pede. Tapi bagian sisi sebelah kanannya terbuka angle-nya, lemparan next yang connect, bisa menyentuh posisi, tapi terlalu jauh menjangkau pergerakan dari tim Geek Fam. Percobaan kedua, apakah bakal connect? Langsung lempar, lari, dan selamat domain dari tim Geek Fam. Remember akan membuat mereka mengingat namanya, karena granat dilontarkan begitu banyak, begitu bahaya. Tapi Mika OP sudah melakukan healing terlebih dahulu sehingga dia full health. Dan juga nampaknya Infinity fokus lagi ke tim lainnya. Tim LG diburu lagi, yang tabrakan aja bukan Vigil, tapi nampaknya Nerf bakal didapatkan, maka 3 buah Nerf didapatkan, 3 Nusi yang berjuang seorang diri di bagian area terluar mereka. Nampaknya Infinity rata dilemparin hanya dengan Nits, dan ini benar-benar luar biasa banget. Nusi berkali
kamuflase di dalam sebuah smoke-nya, belum banyak movement lagi, dan ini benar-benar LGD mematahkan pergerakan dari tim Infinity. Iya, nggak nyangka LGD langsung dihujani banyak bom, dan bahkan Nuzi one man show ingin mengacak-ngacak tim LGD dengan granat-granat utility yang dia lontarkan. Kita bakal lihat dari tim LGD dapatkan dia. Mereka menahan seorang Nuzi yang kali ini cosplay Rambo, satu lawan banyak. Satu lawan banyak, lemparan nets lagi, tapi sebelah kiri masih ada MVM juga. Nuzi touchdown mendempet lagi ke bagian area tepi-tepi komponen yang ada, dilemparan nets lagi. 3-2 itu diganggu juga, nampaknya tim The Xavier ganggu fight attack Infinity dari tim LGD, dan bahkan rata 2, tinggal 2 lawan 1 untuk tim Infinity. Nuzi bisa bertahan, di post lagi, dan terjadi kali ini kan lo. Iya, dan Nuzi tampaknya benar-benar mengganggu banget LGD. Mereka disusahkan oleh satu pemain saja, dan tampaknya LGD bisa meratakan tim DX, tapi belum Nuzi, belum bisa ratain Nuzi, karena Nuzi bakal coba perang menghadapi pemain terakhir dari tim LGD. Wow, saling bertukar net, dan nampaknya di bagian luar Nuzi rata, diratakan pergerakan LGD oleh seorang Nuzi, dan bahkan lihat 4 total poin eliminasi didapatkan, disapu bersih oleh seorang Nuzi. Ini baru namanya satu orang lawan satu squad, diratain sama Nuzi. What a play dari pemain Thailand ini. Wow, itu benar-benar the real clutch moment dari seorang Nuzi. Tapi fight juga tidak henti terjadi juga, dan dari tim Nova Order pun sedang fight juga ke tim lawan mereka. Di depan, di bagian area high ground juga ada pergerakan dari tim Westland. Smoke udah pop out juga, tanda-tanda akan memulai lagi kedatangan mereka. Bahkan dari tim Eagle Esports Chua ditumbangkan juga dengan headshotnya dari tim Yangon Galacticos. Siap. Tapi bakal juga kali ini tampaknya dari pemain FaZe Clan bisa menemukan seorang Yami, dan Yami tidak dikasih kesempatan masuk ke late game. Orang-orang tahu Yami masuk late game sendiri bahaya. Tidak dikasih kesempatan, dan boom, nice try. Setelah WCD, paling nggak mereka mengantongi 4 elimination. Ya, betul. Berarti kalau kita lihat 3 perwakilan Indonesia udah tidak ada. Untuk yang kedua dari 3 perwakilan Indonesia, tapi dapatnya lihat dari Geek, YOLO banget, tabrak langsung turun di gerbang, tapi dapatnya tiba-tiba Yangon Galacticos memberikan happy birthday-nya ke tim Geek, dan Geek juga puas di hashtag yang ke-9 untuk kali ini. Ya, Geek harus puas menyisakan 8 tim, dan bahkan dari tim SMG terus diincar oleh berbagai tim karena posisi mereka begitu open kali ini. Dari tim Nova masih lengkap, dan keempat player mereka menjadikan mereka dan juga YG 2 tim yang masih punya 4 player. Dan tim ini masih punya 4, tapi satunya masih tidak aktif alias kenok sejauh ini, Windy. Iya, betul banget. Juga mereka sama-sama ada di bagian area perbatasan zona seharusnya, Pindah dan fight. lagi-lagi pindah fight lagi, switchernya pindah, dan nampaknya dari seorang Westland Anderson Five dilakukan, tapi 2 lawan 1 bahkan tumbang untuk terjadi. Jimmy masih punya vektor dicari bagian luar, lengan atas sudah Westland dipulangkan posisinya oleh tim Nova untuk saat ini. Sekali dari Jimmy langsung menemukan tadi pemain terakhir Vintores yang lagi jigel lumba-lumba tadi, menumbangkan pemain Nova tapi di trading oleh Jimmy. Kalau tadi Jimmy nggak datang di waktu yang tepat, bakal jadi one on one situation, itu baru bakal jadi seru banget. Tapi tampaknya Infinity yang tadi Nuzi baru ngacak-ngacakin berbagai tim, tampaknya juga punya lobby di posisi ke-7 membawa 10 poin elimination. Wow, mereka tidak pernah pulang dengan tangan kosong ya, Kak. Flo selalu menjaga game point mereka, tapi nampaknya juga jarak tidak bisa jaga lagi. Lihat itu dilakukan, ini ada F12 kan dicari, battle dengan DBS, nampaknya 1-2 dengan battle shotgun akan dimenangkan oleh seorang pemburu dengan DBS Gaming yang dia miliki. Diganggu juga fight-nya di bagian belakang oleh tim Yangon Galacticos yang udah mulai aktif lagi. Iya, dari Baby Loki bakal langsung juga ke arah tim 4 Rifles, tidak diberikan ruang gerak sama sekali, dan sekarang dari 4 Rifles bakal langsung dicoba di-smokin sama seorang Epi yang di posisi cukup aman. Tapi pemburu, dia nggak bisa nyelamatin Epi, dia harus coba untuk meredam dulu pergerakan dari lawan-lawan sekitarnya. Zona ke-6 pun sudah mulai bergerak, yang berarti tim-tim yang belum masuk ke arah zona selanjutnya harus secepatnya masuk ke zona dan menutup angle-angle shoot mereka. Iya, Nova paling enak sih menurut gua. Mereka bakal kiri ke high ground. Posisi mereka bakal terbuka visionnya ke bagian low ground, dan kalau mereka keluar dari rumah, mereka aman banget dalam area compound. Ya betul, tapi lihat Bacon juga, Kak. Dia ice sendirian lagi-lagi di tengah-tengah keributan yang ada di center zona juga untuk posisinya seorang ice. Iya, apakah kita bakal lihat Yumi 2? Oh iya. Episode yang kedua. Ya, di Yumi Show 2. Yumi Show 2, dan di bagian belakang dari Nova pun masih 3 player, Eagle masih 4 player, Yangon masih 4 player. Ini yang rontok cuman Bacon tinggal sendirian doang loh. Iya, tapi kita bakal lihat nih dari tim YG. Mereka tadi mendapatkan satu momentum terhadap tim 4Rifle, tapi gagal dikapitalisasi oleh mereka. Nah sekarang Mare dan kawan-kawan coba kembali mendobrak pertahanan dari tim 4Rifle yang sebenarnya cukup rapuh dalam posisi mereka saat ini, bahkan bukan cukup karena sangat rapuh. Adanya seorang pemain dari 4Rifle yang kena juga, itu seorang Apple tadi. Spray down dari Baby Loki mengincar bagi digunakan sebagai portal
voting. Nah, akhirnya membuat dari For Rifle hanya menyisakan 2 pemain mereka lagi, bahkan dari Epi ditumbangkan oleh WT17. Sekarang pemain terakhir bakal diincar, pemburu, diburu, pemburu tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena Nova akan mensecure poin mereka. Wow, ini sih Nova juga konsisten banget untuk di hari ini. Bahkan dari tim Yangon Galacticos, by Loki memulangkan lagi juga untuk player terakhir tim Beacon Ice udah mulai terprediksi juga, dan tinggal top 3 lagi untuk 3 tim kita. Ada tim Nova, Eagle, dan juga tim Yangon Galacticos. Ya, Nova lihat split mereka begitu pede, split segitiga kali ini. Segitiga? Ya, segitiga Nova. Segitiganya Nova bisa ditompokkan segitu tersebut oleh tim Eagle Esports karena dari seorang F1 coba untuk bisa menggali lagi informasi, tapi terjepit order gak banyak ruang gerak di pick off juga, akhirnya headshot didapatkan oleh seorang By Loki. Yang dilawan yang kiri, yang kanan yang muncul Baby Loki mengalami keuntungan besar dengan langsung menembakkan order, dan sekaligus juga meluaskan defense yang mereka punya terhadap tim Nova yang kali ini segitiga dipecahkan oleh YG, tapi Marnet langsung ditumbangkan juga oleh seorang Jimmy. Tidak dibiarkan berpesta dengan order yang ditumbangkan oleh mereka. Jimmy dan juga kali ini seorang Paraboy harus bertahan hanya berdua. Wow, ini udah mulai rontok lagi. Nova yang tadinya 3 sisa 2 sekarang, bahkan mereka bergerak secara unit, nempel-tempelan juga. Jimmy dan juga Paraboy. Loki mendapatkan momentum tapi belum begitu maksimal, dilantarkan lagi lemparan Molly, lemparan Netsnya juga, tapi terbakar. Kena terbakar, oh enggak terbakar ternyata player dari tim, dan ini hampir Netsnya connect mendapatkan 2 knockdown-nya ke tim Nova. Iya, utama dari Nova juga harus bertahan di bagian low ground, dan posisi dari kedua tim ini sudah ketahuan. Lempar-lempar utility mereka belum ada connect secara utuh, hanya melukai satu dengan lainnya. Tapi dari YG mereka langsung ambil satu langkah maju ke depan, coba untuk menahan pergerakan dari tim Nova, tapi membuat mereka terekspos dari angle-angle tim Eagle Esports. Wow, ini benar terlihat banget, dan nampaknya Jimmy lebih berani lagi menggunakan vektor gamingnya, diinjak lagi kalau kakinya terlihat bahkan kayak jadi bahkan di game belakang BK Paraboy on point juga tinggal Van by One, dan kayak eksplorasi rata. Nova meratakan lagi pergerakan dari tim Yangon Galacticos. Lagi-lagi tim third party muncul di Windy. Tadi mereka meratakan Nova sebagai third party, kali ini kembali terjadi, hanya beda situasi. Ini tinggal nunggu